Sementara itu, pemirsa, kebakaran besar melanda kawasan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat pada Selasa malam hingga Rabu dini hari. Akibatnya hampir 1.000 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kebakaran menghanguskan 113 rumah, total ada 382 kepala keluarga dengan 987 jiwa yang harus mengungsi. Pada Rabu siang, korban kebakaran mengais-ngais sisa puing kebakaran dari rumah mereka, mencari barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Warga juga memunguti sisa-sisa kayu yang tidak terbakar untuk dikumpulkan. Menurut warga, sisa kayu yang tidak terbakar bisa digunakan untuk membangun rumah baru. Para korban diungsikan di 4 lokasi, yakni Aula Kelurahan Duri Selatan, Rumah Dinas Lurah, Sekolah Damai, dan Sekolah Pelita. Api melahap kios dan perumahan warga selama 8 jam. Api pertama kali terlihat Selasa malam pada pukul 8 dan baru dapat dipadamkan pada pukul 4:10 Rabu dini hari. Petugas pemadam kebakaran mengirim 38 unit mobil pemadam dan 190 petugas. Pemadam kebakaran dibantu warga bahu-membahu berupaya untuk memadamkan api. Padatnya pemukiman warga menyebabkan api cepat menjalar hingga 5 RT. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting arus listrik. Dan pemirsa, kita akan mengupdate informasi terbaru dari lokasi kebakaran di kawasan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di sana. Mahathir, apakah sudah ada hasil penyelidikan terkait penyebab kebakaran di sana, Mahathir? Ya, David dan Anissa, untuk hasil penyelidikan kebakaran di Tambora, Jakarta Barat ini memang belum diketahui hingga sore hari. Namun, menurut penuturan warga hingga sore hari ini memang banyak yang mengatakan kebakaran memang ada awalnya sempat terjadi dikarenakan arus pendek listrik. Namun juga ada yang mengatakan bahwa dikarenakan adanya ledakan gas dari salah satu rumah warga. Namun untuk itu, David, saya akan menunjukkan kepada Anda, juru kamera kami Muhammad Firmansyah, akan menunjukkan bagaimana kondisi saat ini, bagaimana warga masih mengais puing-puing atau sisa-sisa yang berada di rumah mereka untuk bisa diselamatkan dan nantinya masih bisa dibawa untuk menuju ke rumah yang baru. Seperti inilah kondisinya, David dan Anissa. Juru kamera kami Muhammad Firmansyah akan menunjukkan beberapa warga yang masih mengais puing-puing rumah warga, dan kalau melihat kondisi rumah warga memang hanya tersisa hanyalah tembok-tembok yang memang masih berdiri utuh. Dan di sini pun kami melihat ada beberapa rumah warga yang memang masih cukup berdiri, namun sangat berbahaya, David dan Anissa, karena kalau melihat dari segi kemiringan rumah warga ini dapat dilihat di atas kami khususnya, ini di salah satu warga ini sedang berusaha untuk merobohkan dari sisa puing yang berada di lantai 2. Dan kami tadi sempat berbincang dan mendengar himbauan dari pihak RW Tambora, Jakarta Barat, bahwa nantinya area ini akan disterilkan dari seluruh warga yang masih berada di sekitaran khususnya gang ini ya. Karena di sini ada 4 RT yang terdampak, Anissa dan Davi. Dan saya akan terus mengajak Anda untuk mengeksplor langsung melihat bagaimana kondisi beberapa rumah warga. Namun kalau menurut data yang kami terima, di sini memang sebanyak 382 kepala keluarga yang memang terdampak dari kebakaran yang memang terjadi pada Selasa malam kemarin dan memang baru padam pada pukul 4 dini hari tadi. Saya akan coba mengajak Anda, David dan Anissa, untuk berbincang langsung dengan salah satu warga yang mungkin terdampak dari salah satu rumah. Bapak, selamat sore. Pak, mohon maaf, ada mungkin rumah Bapak yang saat ini terdampak kebakaran, Pak? Semua, Pak. Bapak ya? Bapak, sebelumnya saya dari iNews juga mengucapkan terbuka cita, Pak, atas bencana yang dialami. Pak, boleh ngobrol sebentar, Pak? Ini rumah Bapak sendiri berada di mana, Pak? Bapak sebelumnya maaf, dengan Bapak siapa, Pak, namanya? Pak Rohman. Pak Rohman. Saya tinggal di WC. Tinggal di MCK. Di MCK sana ya? Nah, itu Bapak rumah sendiri kondisinya seperti apa nih, Pak? Udah hancur. Nggak bisa apa-apa. Udah habis pokoknya itu. Terbakar ludes. Saat kejadian kebakaran kan kami mendengar pada pukul 8 malam, Pak ya, kurang lebih. Bapak kondisinya waktu itu sedang ada di rumah atau sedang berada di luar? Di rumah. Ada di rumah. Ya betul. Saksi seperti apa, Pak? Api muncul saat ketika pertama kali Bapak lihat? Ada di rumah. Di atas. Saya siram nggak ketutup, saya kabur. Bawa apa yang bisa saya bawa. Udah Bapak bisa tunjukkan nggak, Pak, titik pertama kali api muncul itu berada di area mana, Pak? di RT 1. RT 1. Itu lulusan dari sini, Pak ya? Lurus dari sini sebelum pintu gerbang belok kanan di Itu situ. udah titik pertama berarti, Pak ya. Kalau untuk sementara nih, Pak, indikasinya kenapa, Pak? Arus pendek listrik atau ledakan gas nih, Pak? Kurang ngerti juga, kurang paham karena saya lokasinya di sini, di sana nggak begitu tahu. Di sana Oh iya iya. Iya.
Pak, dan sekarang Bapak ini sedang apa Pak yang dilakukan saat ini di rumah? Sedang membantu-bantu ini merobohkan ini aja yang bekas puing-puingnya supaya turun ya. Supaya nggak niban orang. Saya ambil menjaga jangan sampai orang lewat-lewat sembarangan kemarin lah takutnya celaka. Untuk pengungsian sendiri dari mungkin dari dinas terkait atau pihak pemerintah sudah menyediakan nggak untuk Menyediakan di kelurahan sama di jalanan sini ada, di Sekolahan Damai ada, beberapa tempat lah, beberapa titik banyak. Di stasiun juga ada. sudah mencukupi menurut Bapak sendiri? Belum, tapi mereka kebanyakan maunya di tempatnya sendiri. Jarang, nggak tahu juga lah. Itu mau lihat bangunannya sendiri lah, keadaannya bagaimana, mungkin begitu. Bapak ada bersampaikan apa yang sangat dibutuhkan oleh pihak warga nih, khususnya yang terdampak dari kebakaran ini, yang benar-benar sekali dibutuhkan pertolongan untuk warga saat ini ya Pak? Pakaian mungkin ya, sandang pangan lah ya, hitungannya itu. Terus apa lagi yang lain? Air bersih lah ya. Itu aja. Baik. Itu Bapak Rahmat, terima kasih banyak sekali lagi Pak atas waktunya Pak. Semoga cepat pulih kembali kondisinya. Saya lagi turut prihatin Pak atas kejadian yang menimpa Pak ya. Baik, ya inilah Anissa dan Davi, bukan hanya di RT 1 ini Pak ya. RT 3 RT berarti. Ini memang bukan hanya di 3 RT atau di jalan sini saja. Permisi adik-adik. Ini menjalar ke samping kali. Jadi di sebelah kiri saya ini ada kali dari pemukiman warga. Dan di seberangnya persis ada pasar. Nah, ini pun juga terdampak. Saya akan menunjukkan kepada Anda karena ada sisi di sini yang terlihat melihat langsung ke arah seberang. Memang kami cukup masih bertanya-tanya kenapa api yang berada di sisi rumah warga sebelah kanan kami atau di sisi sini bisa menjalar ke sisi seberangnya. Itu adalah pasar. Ini izin Pak, pasar apa namanya? Pasar Posduri. Pasar Posduri yang terkena dampak ya Pak ya. Jadi ini ada salah satu pasar yang juga terkena dampak pada kebakaran kemarin. Dan kalau menurut penuturan warga, kenapa bisa api menjalar ke sisi seberangnya? Karena memang ada beberapa bangunan dan pepohonan yang menyambung atau menjalar dari bangunan yang berada di sisi sini hingga menuju ke sana. Dan seperti inilah Davi yang dapat saya sampaikan, dan juga mungkin Davi, Anissa, dan pemirsa juga lihat, memang masih ada beberapa warga yang berusaha untuk menemukan puing-puing sisa barang-barang mereka yang memang masih bisa diselamatkan. Dan kalau kami bisa menunjukkan kepada Anda, mungkin juru kamera kami juga Muhammad Firmansyah akan bisa membalik badan. Di sana sedang dilakukan pembongkaran pada sisi di belakang kami. Dan nantinya dari pihak pemadam kebakaran akan mensterilkan area ini untuk warga nantinya, karena ada beberapa bangunan yang cukup tinggi yang harus dirubuhkan karena membahayakan warganya nanti. Kembali ke Anissa dan Davi. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari lokasi kebakaran di Tambora, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali, Mahathir.